Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik kitab syarah. Yang pertama, kitab syarah Sahih Bukhari yang berjudul kitab At-Tawsiyah Al-Jami' As-Sahih, yaitu pengarangnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian sistematika penulisan kitab ini, awal bab hingga akhir babnya sama. Kemudian latar belakang penulisan kitab ini dikarenakan kitab Tausiyah ini lebih cenderung ke pemahaman fikih dan juga banyak digunakan dalam forum Batul Masail, sehingga dimungkinkan pada saat itu syarah-syarah hadis Bukhari itu yang tidak membicarakan bab-bab fikih. Kemudian adapun kekurangan dari kitab ini, yang pertama menjelaskan kata-kata yang sangat sulit. Kemudian dan juga menjelaskan kata-kata asing. Kemudian kelebihan dari kitab ini, penjelasan terhadap hadis-hadis cukup ringkas. Kemudian syarah yang kedua yaitu yang berjudul Fathul Bari, yaitu pengarangnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari sini sistematika penulisan kitab ini, kitab Fathul Bari di dalamnya membahas masalah yang ditinjau dari ilmu, bahwa definisi masing-masing istilah secara lugawi dan syari, perbandingan redaksi, riwayat, penjelasan, kaidah usul fikih, dan menggunakan keterangan ilmu hadis. Adapun latar belakang penulisan dari kitab ini mempertemukan dua ulama terbaik di bidang hadis yang keilmuannya keduanya telah diakui kompetisinya di kalangan umat Islam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kelebihan dari kitab ini, kelebihannya yaitu kitab Fathul Bari ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan merupakan kitab yang paling paripurna dalam syarah hadis dan menggunakan metode tahlili. Kemudian syarah kitab yang ketiga yaitu Umdah Al-Qari, yaitu pengarangnya Badruddin. Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu mengikuti susunan Al-Jami' As-Sahih yang dimulai dari kitab Badru Al-Wahyu hingga At-Tauhid. Dalam syarahnya menjelaskan secara kebahasaan tentang arti yang kandungan hadis, i'rab rijalul hadis, pendapat ulama, ayat-ayat Al-Quran, dan mukhrij. Kemudian latar belakang dari penulisan kitab ini, dalam kitab Umdah Al-Qari ini, Imam Al-Aini telah mengkritik kitab Fathul Bari karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani malah kitab ini dikarang sebagai satu kritikan terhadap Fathul Bari yang dianggap oleh Al-Aini lebih cenderung menyongkong pada pendapat madhab Syafi'i dalam sesuatu isu yang menimbulkan pandangan fikih. Adapun kekurangan dari kitab ini yaitu dalam mensyarahi antara bab satu dengan bab yang lain tidak sama, sulit dipahami bagi para pemula. Kemudian kelebihan dari kitab ini yaitu kitab ini sangat luas penjelasannya, terutama dalam bidang kebahasanya, lebih besar dan tebal dibandingkan Fathul Bari. Kemudian syarah kitab Imam Muslim yang pertama berjudul Al-Minhaj fi Syarih Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, yaitu pengarangnya An-Nawawi. Dari sistematika penulisan kitab ini, pertama menuliskan muqaddimah dan disusun dalam bentuk sub-sub agar mudah ditelaah. Setelah itu menjelaskan makna hadis secara lebih spesifik.
Kemudian latar belakang penulisan kitab ini yaitu dilatar belakangi oleh pentingnya kitab penjelas syarah tersebut karena merupakan acuan guna memahami maksud dan tujuan. Yaitu kemudian kekurangan dari kitab ini. Kekurangannya terdapat rijalul hadis yang dinilai lemah oleh pengkritiknya. Ada juga materi dalam kitab ini ada sempat yang tidak teliti. Kemudian kelebihan dari kitab ini adalah kitab yang paling populer, yang paling banyak manfaatnya. Dari sisi kekuatan kitab ini menempati posisi kitab setelah kitab Masail al-Mazrah. Kemudian syarah Muslim yang kedua yaitu yang berjudul Muqaddimah Ibnu Al-Salah fi Ulum Al-Hadi, yaitu pengarangnya Ibnu Salah. Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu mengabaikan ketelitian dan upaya pengarangnya dalam menyusun kitab hadis terbaik mungkin. Beliau tidak kurang lelah mengambil 65 topik untuk diulas lebih lanjut dan masing-masing topik dibahas dengan cukup rinci. Topik-topik ini mulai dari sanad hadis yang bersifat metodologis hingga biografi rijalul hadis yang bersifat historis. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini yaitu sebelum disepakati kitab ini terdapat beberapa usulan, di antaranya Al-Hafidz Abdurrahim Al-Iraqi memberi nama Al-Anwa. Akhirnya semua sepakat menamainya kitab ini Ulumul Hadis dan sebagian apresiasi atas karya Ibnu Al-Salah, maka disempurnakanlah judul dari kitab ini yaitu dengan Muqaddimah Ibnu Al-Salah fi Ulumul Hadis. Kemudian kekurangan dari kitab ini tidak sempurna sistematikanya, penyusunan pembahasannya yang tidak mengikuti pola penulisan kitab-kitab seperti yang kitab yang lain. Kemudian kelebihan dari kitab ini dicantumkan tentang hadis baik yang bertentangan dengan kriteria sahih dengan yang bertentangan dengan kriteria sahih. Kemudian syarah Al-Tirmidzi. Syarah Al-Tirmidzi yang pertama yang berjudul Tuhfatul Ahwazi, yaitu pengarangnya Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Dari sistematika penulisan kitab ini bukan hanya membuat syarah, malah mempelajari memuat juga biografi periwayatan hadis sebelum mensyarahi matan di awal dengan penjelasan tentang periwayatannya. Syarah matan yang ditinjau dari aspek bahasa, kemudian kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan ditambahkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian latar belakang dari kitab ini yaitu beliau jadikan kitab ini sebagai penutup syarah yang memiliki sebagaimana Imam At-Tirmidzi yang menjadikannya penutup dalam kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Kemudian di antara kelebihan kitab ini yaitu memiliki muqaddimah yang tidak biasa. Tuhfatul Ahwazi ini yang memiliki ratusan halaman, banyaknya kitab rujukan yang digunakannya dalam pensyarahan ini. Kemudian kekurangannya dari kitab ini kurang cocok bila dikaji oleh para pemula, sebab banyaknya pendapatnya yang ditampakkan sehingga membuat bingung pembaca, kadang-kadang menggunakan metode ijmali sehingga pemahaman terhadap hadis tertentu kurang maksimal. Kemudian syarah At-Tirmidzi yang kedua yaitu yang berjudul Qutul Muqtazi, yaitu pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti
Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan penjelasan yang sangat luas. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini adanya ungkapan sebagai orang yang menguatkan hadis Jabir tentang adanya aulia An-Nur Muhammad dengan mengatakan bahwa Jalaluddin As-Suyuti tidak menilai hadis tersebut dhaif. Beliau hanya menilai dhaif pada sanadnya saja. Kemudian dari kekurangan kitab ini yaitu menjadikan petunjuk hadis yang bersifat parsial. Penyusunan kitab syarah ini secara tegas penulis belum menjumpai kecuali hanya secara tersirat. Kemudian dari kelebihan kitab ini yaitu yang pertama menggunakan metode ijmali, yang kedua penjelasan yang sangat luas. Kemudian kitab syarah Sunan An-Nasa'i, yang pertama syarah kitab An-Nasa'i yang berjudul Sunan An-Nasa'i bi Syarh Asy-Syuyuti wa Hazi Al-Sindi, yaitu pengarangnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian dari sistematika penulisan kitab ini berisi 9 juz dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Pada awal kitab ini berisi pendahuluan yang berisi kata pengantar, kemudian dimulai dengan bab Thahara dan diakhiri dengan fahras hadis. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini yaitu As-Suyuti dalam mensyarah hadis di dalam kitab ini telah cenderung kepada pendapat Syafi'i. Hal ini disepakati selama beliau belajar. Beliau lebih banyak belajar dari gurunya yang mempelajari beberapa kitab fikih madzhab Syafi'i. Di antaranya kekurangan kitab ini, beliau cenderung lebih banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Terkadang pada penjelasan syarahnya beliau kurang memberikan batasan antara penjelasan bab satu dengan bab yang lainnya. Kemudian kelebihan dari kitab ini yaitu penjelasannya yang sangat singkat dan padat dan dapat dipahami. Kitab syarah ini memberikan penekanan pada aspek-aspek nama, rawi, penjelas lafaz serta menyebutkan sebagian hukum-hukum dan etika yang tercakup oleh berbagai hadis-hadis Nabi. Kemudian syarah kitab Sunan Abi Dawud, yaitu yang pertama syarahnya yang berjudul Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, yaitu pengarangnya Abu Abdurrahman Syaraful Haq Al-Azim Abadim. Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu menjelaskan beberapa permasalahan penting yang terkandung di dalam hadis. Hanya terfokus pada permasalahan yang terdapat dalam hadis kitab Abu Dawud tanpa melakukan tarjih secara panjang lebar terhadap hadis yang ditentangkan, kecuali hanya secara ringkas menjelaskan beberapa sisi bahwa hadis yang disaji sulit untuk dipahami. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh keinginan dan permintaan Syams Al-Haq Abu Al-Tayyib Al-Azim Abadi kepada adiknya yaitu yang bernama Syekh Muhammad Asraf untuk mensyarah Sunan Abi Dawud dengan syarah yang sederhana, tidak terlalu ringkas dan tidak juga terlalu panjang. Kemudian dari kekurangan kitab ini yaitu tidak sempurna kitab syarah karangan Al-Aini dan Al-Subki. Kemudian kelebihan dari kitab ini yaitu tidak merupakan syarah yang terlengkap terhadap kitab Abu Dawud. Sangat simpel memberikan penjelasan terhadap kata-kata asing. Kemudian syarah yang kedua yaitu yang berjudul At-Targhib wa At-Tarhib, yaitu pengarangnya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri.
Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu susunan bab per bab dengan model alham fa'alham atau melakukan masalah yang lebih urgen seperti urutan kitab al-ilm, kitab at-toharo, lalu kitabnya ini pada pendidikan berupa jenis hadis yang ia cantumkan hanya berkaitan dengan al-targhib wa al-tarhib. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini yaitu dilatar belakangi oleh penelitian khalifah pada masanya. Permintaan para santri Al-Mundhiri setelah menyelesaikan penulisan Mukhtasar Abu Dawud dan Alkitab Al-Fiqih, beliau diminta oleh para santrinya yang begitu perhatian terhadap ilmu agama untuk menulis sebuah karya yang mencakup aspek-aspek al-tarhib dan al-tarhib. Kemudian dari kekurangan kitab ini yaitu masih terdapat hadis dhaif, sebagian kecil hadis yang tak berkaitan dengan al-tarhib. Kemudian dari kelebihan kitab ini yaitu dikatakan memiliki sistematika yang sangat maju dan dari bab ke bab tersusun sangat rapi. Kemudian syarah selanjutnya yaitu Sunan Abi Dawud Bisyari Al-Aini, yang yaitu pengarangnya Badruddin Al-Aini. Dari sistematika penulisan kitab ini yaitu mengawali kitab ini dengan memaparkan berbagai pendapat yang sebagian besar memang memuji para ulama terkait kitab ini. Sunan Abi Dawud beliau tak lupa mencantumkan biografi panjang pengarang kitab ini. Selanjutnya masih dalam muqaddimah, beliau menjelaskan panjang lebar mengenai konsep-konsep ulumul hadis, memaparkan perangkat dan langkah-langkah yang digunakan dalam mentahqiq. Kemudian dari latar belakang penulisan kitab ini yaitu dilihat dari daftar panjang-panjang ilmu yang mempelajari bahasa memang menjadi penelitian utamanya, karena menurutnya bahasa merupakan kunci pembuka segala ilmu. Kemudian kekurangan dari kitab ini yaitu merupakan karya yang belum terselesaikan dengan sempurna, sehingga pembelajaran Al-Aini kemungkinan belum terselesaikan atau tersampaikan dengan baik. Pada beberapa tempat malah cenderung lebih banyak membahas perihal rawi ketimbang makna kandungannya. Kemudian dari kelebihan kitab ini yaitu kelengkapan materi yang disampaikan dalam syarah. Dalam mensyarah sudah menggunakan simbol tertentu yang dapat memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui pensyarahan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu syarah kitab Al-Muwatta Al-Malik. Syarah Muwatta yang pertama yaitu yang berjudul Kitab Al-Muntaka, yaitu pengarangnya Khalid bin Sulaiman bin Sa'ad. Yaitu dari sistematika penulisan kitab ini terdapat bab tentang pengertian hadis-hadis mursal, musnad, muttasil, mauquf dan juga makna tadlis. Penyusunan kitab Al-Muntaka dalam sebuah karya kitab syarah hadis, kita bisa menganalisis metode yang digunakan penulis untuk menyusun kitabnya. Akan tetapi tidak mutlak dalam satu karya kitab syarah hadis menggunakan satu metode. Kemudian latar belakang dari penulisan kitab ini yaitu sebuah kitab yang tidak bisa dikumpulkan kebanyakan orang dan juga memiliki tingkatan yang sangat sulit, apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mendalam dan tidak jelas, sehingga pengetahuan terhadap kitab tersebut dapat membodohi dan juga membingungkannya dikarenakan kebanyakan berbagai masalah dan maknanya yang menyulitkan pemahamannya. Kemudian dari kekurangan kitab ini yaitu kitab Al-Muntaka ini termasuk dalam kategori pemahaman yang sangat sulit, kitab yang sangat sulit dan juga membingungkannya. Jika seseorang untuk membacanya tidak memiliki pemahaman dasarnya. Kemudian dari kelebihan kitab ini memiliki kelebihan pada kajian fikih yang disebutkan kitab Al-Muwatta yang terdapat klasifikasinya pada hukum Islam menggunakan metode tahlili. Contoh pada bab nikah, bahwa memberikan pemaparan cukup kuat dengan bil maksur. Sekian apa yang dapat saya sampaikan
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.